Jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman kita akan coba tutorial permainan catur. Nah, permainan catur ini sudah melegenda ya teman ya. Banyak yang suka ini permainan catur ini ya. Biasanya di saat senggang. Itu ABC sama 1, 2, 3, 4 itu buat apa? Oh, ini nanti kalau buat untuk notasi ya, nanti di video selanjutnya aja teman. Kita akan coba share cara membaca notasi, cara melakukan langkah-langkah sesuai notasi dan sebagainya. Sekarang kita yang mau share itu pengenalan catur dan bagaimana permainan catur itu ya teman ya. Oke, nah ini permainan catur. Ini kotak-kotak ya teman ya. Kotaknya Hitam putih dan ada huruf dan angka. Nah seperti yang tadi ditanyakan oleh si besar. Nah, ini sekarang kita buka papan caturnya. Nah ini ada biji-bijinya teman ya. Kita keluarkan ya. Oh, caturnya. Ya, ini biji-biji catur. Biji caturnya pun. Ya, ini permainan catur ini teman bisa dimainkan oleh 2 orang. Nah, 1 orang nanti memegang warna putih dan 1 orang nanti sebagai lawannya memegang hitam. Nah ini permainan caturnya ya, papan caturnya. Nah seperti ini teman. Nah, ini jadi catur ini papannya ada 8 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ininya juga 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini 8 kali 8. Sekarang biji-bijinya ini teman, kita perkenalkan nama-namanya dulu ya. Ini kan ada pihak putih dan pihak hitam. Nah, kita perkenalkan nama-namanya dulu. Ini namanya pion. Nah, atau bahasa internasionalnya itu pawn. Nah, pion atau pawn. Seperti ini teman ya. Si mungil, tapi ini sangat berguna nanti teman. Ini nanti jalannya hanya bisa maju saja, nggak bisa mundur. Nah ini dahsyat ini teman, si kecil tapi dahsyat. Si Papa, jumlah bijinya berapa? Jumlah bijinya? Iya, nah, jumlah biji semua caturnya. Oke, ini ada pertanyaan teman ya. Ini untuk bijinya catur ini ya. Si putih ini ada 16, jadi kalau ini disusun ya, pionnya ini ada 8. Pionnya ada 8. Nah ini susunnya nanti seperti ini teman ya. Harap dihafalkan susunan. Nah susunan pion-pionnya ini nanti harap dihafalkan seperti ini. Di baris kedua ya, untuk si putih. Nah lalu ini ya, kita susun dulu ya, nanti kita perkenalkan satu-satu. Nah, ada pasukan pion. ya, pionnya di depan ini teman, jejer-jejer ada 8. Jadi pasukan. Nah, ini yang besar-besar yang berpangkat ini di belakang sini. Nah ini susunan putihnya seperti ini teman ya. Jadi pionnya ada 8. Lalu yang ini di belakangnya besar-besar ini ada 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi totalnya si putih ini ada 16. Si hitam? Si hitam tentu sama. Nah ini untuk penyusunannya sama teman ya. Di depan sini untuk pionnya. Pion dulu kita susun. Nah ini terus kalau yang besar-besar ada di mana? Belakang. Nah pintar, di belakang sini. Ada yang kayak bentuk kuda. Iya ada bentuk kuda. Ini ada ya salibnya.
Ini ada kayak bentuk salib gini. Itu mahkota. Nah ini kuda. Nah Kudanya ada seperti dua. ini teman ya. Jadi ini nanti perkenalannya ya. Pionnya ini ada 8, pawn ya ada 8. Lalu kalau yang ini namanya benteng. Benteng. Nah seperti ini bentuknya teman, benteng. Nah benteng ini namanya Ruk. Nah hampir lupa. Sempat gak fokus teman ya, maaf. Namanya Ruk benteng ya. Nah ini bentengnya ada 2. Ini berjaga di kiri dan kanan. Nah, lalu kita jalan ke sisi ini satunya. Kuda. Kuda ini gampang diingat. Ya, Soalnya bentuknya seperti memang kuda. bentuknya kuda. Nah ini kuda. Kuda ini letaknya di sebelah benteng ya temannya nih di sini. Sebelah benteng. Nah, atau bisa disebut knight ya. Nah, knight kuda. Lalu untuk ini, nah ini teman, kalau di catur ini namanya gajah. Nah memang bentuknya nggak seperti gajah sungguhan, tapi ini kalau di catur dinamakan gajah ya. Gajah ini ciri khasnya di sininya kayak ada garis kepalanya teman ya. Atau bisa disebut bishop. Nah, gajah ini letaknya di samping kuda. Nah di kiri, nah di sini di samping kuda sini ya temannya letaknya. Lalu geser lagi ke sini. Nah ini yang hebat ya temannya, namanya menteri. Nah, menteri atau queen. Menteri atau queen. Nah seperti ini teman. Lalu di sebelahnya menteri ini adalah raja. Di mana ada ratu pasti ada raja. Nah, atau king. Nah, raja atau king. Nah di permainan catur ini nanti tujuannya adalah melindungi raja, melindungi king ini. Kalau rajanya ini mati, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Seperti itu ya teman ya. Nah pengenalan prajurit-prajurit catur ini sudah semua. Sekarang kita menuju ke langkah. Bagaimana caranya prajurit-prajurit ini melangkah ya teman ya. Pertama kali teman, yang pasti jalan pertama jalan itu adalah pihak putih. Urutannya harus seperti itu ya? Urutan apa? Urutan pion-pionnya atau catur-caturnya. Oh iya, ini mutlak teman. Harus seperti ini permainan caturnya ya. Dan biasanya untuk pemula ya, itu biasanya yang terbalik-balik itu posisi raja dan ratu. Kadang itu posisinya begini. Nah ini yang keliru, ini salah. Jadi yang benar adalah seperti ini. Jadi untuk supaya gampang ya, kalau raja putih ini tempatnya di hitam malahan teman. Nah kalau raja hitam ini tempatnya di putih. Nah supaya nggak terbalik-balik ya. Kalau teman-teman bingung, nah mungkin bisa begini. Nah ini salah.
atau gini. Hanya warna. Ya, ini salah. Jadi diingat-ingat, kalau raja putih itu malah tempatnya di hitam sini. Kalau raja hitam malah tempatnya di putih. Nah, kalau teman-teman pada awal-awal itu kalau mau gampang supaya hafal, biasanya disusun pion-pionnya dulu gini, berjejer-jejer. Nah, terus disusun benteng, kuda, gajah. Nah, terus diingat-ingat letaknya raja dan ratu ini jangan sampai tertukar. Nah, ini mutlak teman ya. Jadi ini yang harus dihafalkan dulu. Nama-nama perwiranya, letak-letak susunan dalam permainan awal catur ini. Seperti ini teman ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara melangkahkan pion-pion catur ini ya teman ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang pertama kali jalan itu harus yang warna putih. Jadi kalau pihak yang memegang warna putih itu yang harus pertama kali jalan. Nah, nanti Tidak perlu gunting batu kertas. nggak perlu shoot kayak permainan lainnya teman. Mungkin yang perlu shoot itu pertama kali megang putih atau hitam. Nah, nanti kalau sudah yang kalah misalkan megang hitam, yang menang misalkan megang putih. Nah, itu putih jalan dulu. Seperti itu. Nah, sekarang untuk bagaimana cara melangkahkan prajurit-prajurit catur ini, kita mulai dari si kecil dulu ini. Ini si mungil pion. Nah, pion ini jalannya itu hanya bisa maju, tidak boleh mundur. Jadi maju pun itu ada aturannya. Kalau pertama kali gini Masih terjajar rapi. kalau masih berjajar rapi gini, ini baru boleh langsung 2 langkah, 2 kotak maksudnya, bukan 2 langkah. Kalau langkahnya tetap langkah 1 kali aja, tapi langsung boleh 2 kotak begini. Apa boleh milih 1 kotak, 2 kotak? 2 kotak gini atau milih 1 kotak gini bisa. Oh, oke. Nah, mau menjalankan yang mana dulu bisa menjalankan ini dulu, terserah mau pion yang mana dulu, mau 2 atau langsung langsung 2 atau cuma 1 gini bisa. Oke. Jadi misalkan gini ya, ini jalan 2 kotak. Nah, lalu musuh membalas gini 2 kotak. Ih, peradaban. Gini boleh. Tapi kalau sudah berhadapan gini tidak boleh maju gini teman. Itu tidak boleh menabrak gitu ya. Jadi tidak boleh menabrak musuhnya. Iya, nggak boleh. Kalau pion gini nggak boleh nabrak gini, nggak boleh. Itu kalau bisa menabrak itu atau makan itu nanti aturannya beda lagi teman. Nah, yang pertama ditangkap itu dulu. Terus sekarang kalau misalkan bagaimana cara memakan buah lawan, biji lawan ya. Itu jadi misalkan begini. Seret. Nah, ini bisa dimakan begini teman, silang ya, makanya silang gini, seret gini. Nah, kalau sudah kemakan ini ditaruh di luar papan catur, hanya sebagai penonton. Ya, sudah nggak boleh ikut serta di sini. Jadi makanya seperti itu teman ya, kita ulangi, replay. Diulangi ya, posisi begini, misalkan maju seret. Nah, makanya gimana? Miring gini bisa. Taruh sini ya, atau juga makanya bisa gini teman, gini. Nah, misalkan diaduk gini, makan gini juga bisa. Sama aja, cuma dibalik pionnya. Iya, jadi bisa makan ke kiri, makan ke kanan bisa, gitu teman. Makan ke belakang. Atau sebaliknya bisa juga misalkan gini teman, seret. Nah, misalkan gini bisa, si putih bisa memakan gini, ya kan makannya harus miring gini teman ya. Nah, seperti itu. Atau si putih kalau tidak mau makan bisa meneruskan maju gini, seret, gini. Jadinya tidak dimakan. Ya, Tapi jadinya dimakan tidak. sama, ya nggak bisa dimakan Nggak sama ada, yang jadi- pion itu. Iya, jadi ini bisa putih bisa memilih makan atau maju terus.
Tapi kalau yang Tapi lain, kalau ini sudah begini maju, sudah tidak bisa maju lagi teman ya. kalau nggak bisa maju lagi bagaimana? Ya kita jalankan buah lain. Ya, jadi itu stuck di sana. Iya. Ya nanti sampai ini tersingkirkan, dimakan oleh pihak lawan atau gimana nanti. Wah, ditunggu Ya. makan. Jadi Tunggu dimakan. kalau sudah diginikan berhenti sampai di sini, pion putihnya ini ya. Yang putihnya ada di Seperti itu teman. selamanya. Nah, lalu ada lagi untuk pion ini makainya bisa secara en-passan atau biasanya disingkat EP ya, en-passan. Apa itu? Nah, ini agak rumit sedikit ya, en-passan. Ini harap dihafalkan. Jadi misalkan posisinya begini, Oke. terus ini misalkan gimana ya? Misalkan begini, ya. Nah, ini misalkan si putih memutuskan tidak memakan, tetap maju. Nah, gini ya. Nah, en-passan itu seperti ini teman ya. Pihak hitam Ya. ini kalau langsung maju 2 langkah gini seret. Nah, kalau langsung maju 2 langkah gini itu bisa langsung dimakan silang gini seret gini teman ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi aturannya begitu. Nah, kita ulangi. Replay. Nah, misalkan begini, maju 2 gini seret. Nah, itu bisa dimakan begini teman. Nah, silang gini seret. Walaupun depan ini nggak ada prajurit hitamnya, tetap bisa dimakan silang begini. Wih, Nah, keren sekali. gitu. Jadi anggapannya sama aja, misalkan si hitam maju gini, dimakan gini kan, ya sama kan. Nah, kalau en-passan itu maju 2 begini, terus dimakan gini. Tapi itu harus langsung seketika ya teman ya. Maksudnya? Nah, maksudnya begini. Jadi misalkan si hitam maju gini seret. Nah, terus habis gitu si putih nggak makan en-passan gini. Tapi misalkan dia maju jalan gini. Terus habis gitu Si hitam malah si hitam jalan sembarang gini ya. Lalu tiba-tiba si putih makan gini. Nah, itu nggak boleh. Wah, jadi Harus langsung di langkah berikutnya. Itu ya. tapi Jadi itu kalau kalau kayak gitu nanti si hitamnya juga dapat 1. Soalnya nanti kan bisa makan. iya, ini bisa dimakan balik, bisa begini, bisa makan begini, bisa. Akhirnya jadi makan-makan. Seperti itu teman ya. Sudah paham en-passan? Jadi misalkan sisi berikutnya apa? Posisi sebaliknya. Misalkan begini. Seret. Terus si putih nggak mau makan, diginikan. Terus si hitam maju gini, seret. Nah, gimana cara en-passannya teman? Caranya seperti ini. Kan tadi yang terakhir ini yang maju. Nah, ini yang maju terakhir. Oh, Ayo, yang lupa ya. Harus langsung seketika. Nah, jadi misalkan tadi begini, terus ini si hitam begini, si putih nggak mau, tetap maju, terus si hitam begini. Nah, ayo, bagaimana cara en-passan yang betul? Sebelah sini. Ya, betul sekali teman. Jadi harus yang Nah, ya harus langsung seketika ya. oke. Nah, begitu cara prajurit ini jalan ya teman ya. Oh ya, ada satu lagi keistimewaan pion ini teman ya. Keistimewaan pion ini, Apa itu? misalkan begini. Ini si pion ini kalau bisa sampai ujung sini, sampai baris ke-8 ya teman ya. Kalau si putih bacanya ini sampai baris ke-8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan pion ini maju terus tanpa halangan ya, nggak dimakan oleh pihak musuh, nggak ada depan, nggak ada apa-apa ya. Misalkan anggap saja ini nggak ada ya, anggap saja ini gini. Nah, misalkan gini ya, lowong ya teman ya, misalkan ini.
Nah, jadi misalkan nanti sesudah gantian jalan, nah nanti kalau si pion ini sampai di sini teman, ini bisa promosi pionnya ini. Promosi? Ya, bisa promosi. Promosi produk apa? Promosi itu maksudnya di-upgrade. Jadi pion ini bisa di-upgrade. Pilihannya nanti untuk upgrade promosi ini adalah mau jadi benteng, mau jadi kuda, ya, atau mau jadi gajah, atau mau jadi menteri. Nah, bisa jadi raja? nggak bisa. Kalau raja hanya boleh ada satu temannya. Jadi promosi pilihannya nanti benteng, kuda, gajah, atau menteri. Nah, itu keistimewaannya pion putih ini temannya. Wow. Jadi walaupun kelihatannya ini lemah Dan menglimut. ya, tapi kalau begitu sampai di sini, nah itu bisa Langsung jadi promosi. menteri aja. Nah, begitu temannya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada gantinya, misalnya pionnya cuma ada ini, terus nggak ada yang lainnya buat digantikan jadi promosinya itu bagaimana? Maksudnya? Maksudnya misalnya pion sudah sampai sini, dia pengen jadi menteri, tapi di sini nggak ada lowongan menteri yang sudah dimakan atau masih dipakai menteri semuanya. Oh, nggak apa-apa, menterinya ada 2. Oh, jadi ini pionnya kayak kelihatannya seperti menteri itu, tapi dia nggak bentuk seperti menteri. Ya, nanti boleh pinjam dari papan catur tetangga ya. Atau pinjam dari teman ya, papan catur teman. Nah, nanti boleh. Atau biasanya ini dibalik gini teman. Nah, ini berarti menteri. Atau maksudnya kalau misalnya ini tidak ada semua yang ada lowongan gitu, ini emang bisa dianggap misalnya ini masih bentuknya pion gini, tapi itu bisa dianggap kayak menteri gitu. Pokoknya nanti sudah sini mau milih jadi apa. Nah, tapi walaupun bentuknya nggak kayak menteri, tapi jalannya bisa kayak menteri gitu. Iya. Oh, oke. Gitu. Ya. Oke. Jadi istimewa pion ini ya temannya, hanya bisa maju saja, nggak bisa mundur. Iya. Dan begitu sampai Nah, itu enaknya ujung kalau sini bisa promosi. Nah, itu ya temannya. enaknya kalau misalnya musuhnya nggak akan ke situ. Ini musuhnya pada minggir semua. Ya kan nanti kalau permainan catur kan bisa apapun terjadi. Iya. Nah, sekarang kita susun kembali. Apakah masih ingat bagaimana aturan cara menyusunnya? Nah, oke, sekarang pion sudah. Sekarang kita beralih. Oh ya teman, kalau ada pertanyaan ya, kalau bagaimana masih bingung, Tulis di komen. nah di bawah ini ya pionnya ya. Bagaimana cara pion jalan, bagaimana cara pion memakan biji lawan. Nah, tulis di komen di bawah ini. Nanti kita akan jawab di next video. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke apa ini tadi namanya teman? Benteng. Benteng atau ruk ya ini. Bagaimana cara jalannya benteng atau ruk ini teman? Nah, itu jalannya adalah lurus. Lurus. Nah, lurus ke sini atau lurus ke sini. Oh, jadi tidak boleh kayak gini. Nggak boleh miring, Oh, tidak boleh miring. nggak boleh gini atau gini, nggak boleh, pokoknya lurus gini teman ya. Mau 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, pokoknya langsung sekali jalan itu misalkan dari ujung sini ke ujung sini boleh. Langsung ya, tapi jangan sekali jalan ini. Terus dari ujung sini atau ke ujung sini boleh, tapi dengan syarat teman ya, tetap saja tidak boleh ada yang menghalang. Jadi misalkan ini gini, taruh gini, nah gini teman. Kalau ada yang menghalangi gini, buat sendiri itu nggak boleh. Nah, nggak bisa gini teman ya. Pionnya lagi menghalang. Atau gini, kalau misalkan di sini ada gini, nah itu bisa dimakan, namanya ya dimakan begini teman. Nah, seperti itu teman ya. Jadi kalau misalkan ini menghalanginya di sini, nah boleh dimakan begini. Kalau menghalanginya di sini, nah dimakan begini. Jadi tidak boleh dari sini
terus ini dilompati gini. Nah, itu enggak boleh teman. Oke? Paham sampai sini? Paham, tapi punya satu pertanyaan. Ya, apa? Itu jadi kok itu makannya nggak kayak pion ya, perlu miring-miring gitu langsung lurus gini. Pokoknya lurus. Jalannya lurus dan makannya pun juga lurus. Jadi kalau ke sini boleh. Jadi misalkan dari sini ini ada pionnya musuh atau ada ini gajahnya musuh di sini. Nah, itu enggak boleh dari sini ke sini, enggak boleh dilompati, enggak boleh ya. Jadi kalau ada gini itu dimakan. Gini, terus ini taruh sini jadi penonton. Nah, terus benteng ini menempati posisi musuh. Nah, oke. Gitu ya teman ya. Ya, paham. Untuk benteng seperti itu. Lanjut ke kuda. Lanjut ke kuda. Nah, kuda ini juga istimewa jalannya teman karena loncat. Bisa loncat. Kalau lainnya nggak boleh loncat. Kalau kuda ini bisa loncat. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kuda ini jalannya seperti huruf L ya. L gini teman ya. L. Nah, L itu seperti apa? Jadi bisa gini. Ya, jadi misalkan ini dari sini. L itu 2 kotak pokoknya ya. Pertama jalan 2 kotak gini, 1 2. Nah, terus barusan ke arah sini kiri atau kanan. 1 gini boleh. Jadi dari sini 2 kotak gini, terus mau ke sini atau ke sini boleh. Pokoknya 2 kotak dulu teman. Tapi kalau misalnya ke sini nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan bukan L. Masa gini L? Gini ini jalannya apa? Pion. Kalau ke sana benteng juga benteng. bisa. Ya? Benteng bisa mundur. Iya, benteng bisa mundur, bisa maju. Kalau pion kan nggak boleh mundur. Gitu. Ya, tadi benteng itu bisa maju gini, dari sini bisa mundur kembali teman ya. Kalau pion kan nggak boleh. Kalau dari sini nggak boleh kembali sini pion, tetap maju gini ya. Maju terus. Kalau benteng kan misalkan dari sini ke sini, nah bisa balik lagi ke sini bisa ya. Oke. Nah, kalau kuda ini bisa maju mundur juga, bisa. Pokoknya huruf L ya teman ya, kuda itu, dan bisa melompati biji lawan ataupun biji temannya sendiri. Nah, seperti ini supaya paham ya. Oke. Jadi ini kuda. Ini mungkin dipinggirkan dulu. Dipinggirkan lagi. Nah, dipinggirkan dulu. Show time untuk kuda. Ya. Ini kuda. Jadi ini kan posisinya misalkan di D ya, ini D. Nah, ini 4. Jadi D4. Nah, ya. Cara membaca notasi ya, kita kasih bocoran sedikit. D4. Kuda di D4 ini ya. Nah. Ini jalannya harus 2 kotak dulu. Ke sini ya, misalkan mau ke sini 2 kotak. Nah, terus barusan 1 kotak. Kalau teman-teman masih bingung ya, pokoknya 2 kotak, nanti barusan 1 kotak lagi ke arah samping kiri atau samping kanan. Nggak boleh lurus. Nggak boleh, jadi 2 kotak gini terus nambah 1 kotak gini nggak boleh ya. Itu bukan huruf L, ini kan lurus gini ya kan. Kalau L itu kan begini bisa, L-nya wolak-walik boleh, pokoknya huruf L. Jadi kalau dari sini kuda itu bisa melangkah begini ya. Pertama ke sini, 1 2 terus ke sini. Nah, itu langkah pertama. Kembali sini kudanya. 1 2 sini. Nah, ini langkah kedua. Oke. Terus sini 1 2 ke sini. Ini langkah ketiga. Ini terus bisa juga ke sini. Ya. Harus langsung gini teman ya. Ini langkah keempat. Terus bisa juga ke sini ya. Langkah kelima, atau ayo bisa tahu si besar ke sini. Terus bisa lagi kemana? Ke sini. Ya, ini tadi sudah. Terus ini tadi sudah ke sini. Terus yang belum itu ke sini. Sini, ke Nah, sini. ya, ke sini. Oke. Ke sini, itu berarti ke sini kecil Ya. juga. Terus ke sini, ke sini. Oke, pintar ya. Teman-teman paham?
Langkah kuda itu kayak gitu. Jadi misalkan bisa lompati teman sendiri. Jadi misalkan posisi di sini atau posisi di sini ya. Ini bisa. Atau misalkan ini ada begini. Itu juga bisa, asalkan tidak ada biji yang di tempat tujuan kuda nanti. Nah misalkan begini teman ya, gini dulu, gini bisa dilompati gini teman. Nah bisa langsung ke sini kudanya, bisa melompati ini ya, gini ya. Ke sini pun bisa melompati ini, kuda bisa lompat ya, seperti kuda sungguhan ya. Kalau kuda sungguhan kan bisa melompat juga. Nah sini lompati ini bisa, ini lompati sini bisa, melompati biji musuh bisa. Gini, nah ini biji musuh di sini, dilompati gini bisa, lompati gini bisa ya. Pokoknya bisa melompati. Nah ke sini bisa lompati ini, ke sini bisa lompati ini juga. Nah gitu. Lalu bagaimana cara kuda makan biji lawan? Nah itu kalau di tujuan tempat akhir kuda itu melangkah, nah itu bisa makan biji lawan. Jadi misalkan biji lawan bertebaran di langkah kuda, ini ya teman ya, jreng jreng ya, di sini. Nah gini ya teman ya, ini pion putih kita singkirkan. Nah ini kuda, ini kasih lagi di sini. Nah tempat pion hitam ini ya teman ya, itu adalah langkah-langkah kuda. Nah dan sekaligus kuda bisa makan. Ah ya, bisa makan semua. Nah jadi supaya gampang ini ya, kan ini L gini. Nah kalau kuda sampai di sini, ini bisa dimakan, diminggirkan begini. Oke. Nah Satu pion. itu cara makannya teman ya. Jadi misalkan ini kembali sini, kudanya melangkah ke sini. Nah maka ini yang dimakan atau diminggirkan. Gitu teman ya. Gampang kan? Ini taruh sini, ini taruh sini ya, ini taruh sini. Ah bisa balik. Bisa, L-nya pokoknya bolak-balik teman. Jadi yang diingat ini 2 kotak lurus gini, nanti barusan 1 kotak ke kiri atau ke kanan, itu gampangnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman. Nah seperti ini. Oke. Ini langkah-langkah kuda yang ditempati oleh pion-pion hitam ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut apa? Sesudah kuda atau naik, kita lanjut ke gajah. Gajah ini yang tadi istimewanya ada garis kepalanya, ini ada garis di kepalanya ini ya. Gajah atau bishop. Nah ini gajah. Gajah ini teman ada 2 ya, kuda pun tadi ada 2, benteng ada 2. Nah tapi kecuali raja dan menteri. Tapi ini untuk gajah ini ada gajah putih dan gajah hitam. Jadi kan tadi susunannya di sini ya teman ya. Iya. Nah ini di hitam, ini di putih. Nah itu jalannya itu diagonal, miring. Kalau tadi benteng itu lurus, gini ya, benteng tadi lurus gini, seret, gini lurus. Nah bisa kotak putih, bisa kotak hitam, benteng, pokoknya lurus. Kalau ini diagonal, miring gini teman, seret, gini ya, atau ke sini seret, atau gini bisa mundur gini seret, gini atau ke sini. Nah, teman nggak bertanya kenapa kok contohnya hitam aja? Nah ini soalnya gajah ini memang ada gajah hitam dan putih. Kalau gajah hitam, dia diagonalnya hanya boleh di hitam. Jadi misalkan gajahnya itu ada di sini ya, di 4. Nah nanti bisa langsung ke sini seret, bisa
ke sini bisa ya. Pokoknya diagonal gini, teman. Nah, itu gajah hitam. Kalau gajah putih, nah misalkan ini di E ya, E4. Nah, gajah putih begitu juga, ini hanya bisa di putih diagonal. Jadi di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, mau satu gini bisa, mau dua gini langsung bisa, mau tiga gini bisa. Tapi diagonal, tidak boleh lurus. Jadi misalkan dari sini pokoknya putih ke sini nggak boleh. Ya, ini kan bukan diagonal. Misalkan putih tapi mau ke sini nggak boleh. Pokoknya diagonal ya, miring gini teman ya. Oke, yang hitam pun juga begini. Dan makannya pun, cara makan biji lawan itu juga sama. Jadi misalkan di sini atau di sini ya, atau misalkan ini ada gajah lawan di sini atau ada benteng lawan di sini. Nah, ini bisa dimakan oleh gajah hitam. Jadi ini kan di kotak hitam ya, ini bisa makan sini. Nah, gitu teman. Atau makan di sini, gini bisa. Makan sini bisa. Makan sini bisa. Nah, itu untuk gajah. Jalannya seperti itu. Nah, sebaliknya kalau putih juga begitu. Nah, misalkan kita geser ke sini. Nah, ini makanya bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau ini misalkan di sini, nah itu nggak bisa dimakan. Soalnya kenapa? Jalannya kan gini. Nah, nggak boleh. Jalannya masa nggak teratur begitu, nggak boleh. Gajahnya Kayak gajah mabuk. Kayak gajah mabuk gini lah, nggak boleh ya. Jadi diagonal ya. Seperti itu teman ya untuk jalannya gajah. Gajahnya tadi aja jatuh. Nah, kalau sekarang kita lanjut ke menteri. Menteri atau kadang orang-orang itu apa ya, manggilnya ratu, nyebutnya ratu atau queen atau ster. Ya, biasanya seperti itu teman. Nah, ini dia ratu putih. Nah, ini paling ditakuti biasanya, soalnya jalannya paling banyak. Jalannya ini, jalannya benteng dan gajah diambil semua sama si ratu. Gitu teman. Namanya juga ratu. Jadi ini ratu ya. Jalannya benteng gimana tadi, masih ingat? Lurus, tegak. Lurus itu seperti apa coba? Seperti ini. Nah, oke, itu jalannya ratu. Jalannya gajah gimana tadi teman? Jalannya gajah diagonal. Ya. Ya gini. Ya, ratu bisa ini semua teman. Nah, itu. Jadi misalkan ratunya pun misalkan ada di kotak hitam, itu bisa juga diagonal di hitam gini. Nah, keren kan? Ratu bisa jalan seperti ini tidak? Bisa lurus, asalkan langsung. Ya, Jadi kan misalkan benteng. dari sini mau ke sini langsung bisa, dari sini mau ke sini bisa. Maka ini kan apa? Ini kan jalannya digabung teman. Nah, benteng sama gajah. Nah, ke sini bisa, ke sini bisa, miring gini bisa ya. Itu jalannya ratu. Dan cara makannya ratu, nah itu seperti biji catur lainnya juga. Siapapun yang menghalangi jalannya bisa dimakan. Nah, misalkan ini hitam ya, di sini, di sini, di sini, sini, dan di sini, itu bisa dimakan. Nah, ini teman ya. Nah, ini di sini,
dan di sini. Nah, bisa. Nah, hebat kan ratu ini jalannya teman. Oke, wah hebat, istimewa. Nah, itu jalannya ratu ya. Nah teman, kalau ada pertanyaannya boleh komen lagi di bawah ini. Nah sekarang kita lanjut ke jalannya raja. Nah ini raja atau king ya. Nah ini sebenarnya paling lemah ya. Kok bisa? Iya, jalannya itu hanya satu langkah saja. Tidak bisa dua gini, tidak bisa dua kotak itu tidak bisa maksudnya. Hanya satu kotak, dua kotak, tiga kotak bahkan nggak boleh. Hanya maksimal satu kotak. Nah itu sebenarnya paling lemah. Tapi dalam permainan catur ini raja harus dilindungi. Iya, kalau dia kena lawan sama musuh mati. Ya, maka dia kalah. Oh, nah, jadi nanti permainan caturnya langsung kalah gitu, yang rajanya mati gitu. Iya. Wah. Jadi harus dijaga baik-baik, raja ini harus dilindungi sama perwira-perwira ya, seperti kuda, pion, benteng, menteri. Nah, itu harus dilindungi. Jadi raja ini teman, jalannya itu sebenarnya seperti menteri. Nah, tapi bedanya kalau menteri itu bisa langsung 2-3 kota atau langsung 5 kota, itu bisa 6 kota, pojok ke pojok gini bisa. Nah, Menteri bisa sepuasnya. itu yang menyebabkan menteri ini Paling kuat. di catur ya. Nah, sedangkan raja ini bisa dibilang paling lemah, tapi malah harus dilindungi. Kalau nggak dilindungi, kita kalah. Nah itu, jadi jalannya raja ini hanya satu kotak teman, ke sini, nah, sini, sini, nah ke sini, ke sini, nah. Jadi seputar ini. Ya, Jadi hanya seputar lingkaran sekelilingan. ini. Ya, sebenarnya jalannya mirip ratu, cuman hanya maksimal satu kotak. Jadi misalkan ini begini, kita kasih gini. Dan raja gini. Pion lagi. Pion. Nah, seperti ini temannya. Yang pion ini hitam ini adalah langkah raja, dan raja yang bisa makan itu sebatas ini. Jadi misalkan begini dimakan. Terus Saya aja yang sebesar ya, coba. Oke, nah, satu-satu gitu. Nah, seperti itu langkah raja. Nah, seperti itu temannya, langkah-langkah perwira dari pion, benteng, kuda, bishop, menteri, raja. Nah, satu lagi langkah raja teman, apa itu? yang teman patut tahu, yang perlu tahu ya malah. Jadi misalkan begini, kita susun kembali. Hari saya susun hitam. Nah, untuk langkah raja ya. Nah, ini teman-teman sudah hafal kan ya cara menyusun biji-biji catur ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, langkah raja yang istimewa itu ini misalkan tidak ada, ini misalkan tidak ada ya. Jadi tidak ada penggalang antara raja dan benteng. Antara raja dan benteng tidak ada penggalang ya. Nah, itu selama raja ini belum pernah pindah atau
benteng ini belum pernah pindah tempat, itu bisa melakukan namanya rokade. Nah, rokade ya, atau orang-orang biasanya bisa nyebutnya lokir. Nah, rokade ini raja, supaya gampang ingatnya, jalannya 2 kotak. Nah, untuk khusus ini aja langkah rokade ya, 2 kotak sini, 1, 2. Nah, sesudah begini langsung bentengnya mengikuti begini, seret. Nah, ini namanya rokade pendek ya, pendek karena hanya segini saja, rokade pendek. Nah teman ya, ingat gimana caranya rokade pendek, gini, seret, gini. Oke. Nah, ayo coba diulangi gimana rokade pendek. Nah, good job. Itu rokade pendek. Kalau rokade panjang itu bisa di sini. Tetap jalan 2 langkah, bukan 2 langkah, 2 kotak rajanya. Jadi bisa jalan ke sini atau ke sini. Kalau ke sini jadi begini, seret. Benteng mengikuti di sisi raja sini, sebelah sini. Seret. Wah. Ini namanya rokade panjang ya. Nah, kadang-kadang teman-teman itu yang sering keliru, kalau pemula itu seperti ini. Kadang itu ini gini, rokade gini 2, bentengnya itu di sini. Nah, ini keliru. Ya. Jadi benteng di sisi sebelah sini. Nah, biasanya teman-teman sering kelirunya begitu. Rajanya sudah benar gini, bentengnya itu cuma jalan gini. Nah, itu keliru teman ya. Seperti itu. Rokade panjang, ini rokade pendek ya. Tapi ini ada beberapa persyaratan seperti yang tadi saya bilang. Selama raja ataupun benteng ini dalam permainan catur itu belum pernah pindah tempat, belum pernah gerak. Jadi misalkan raja itu karena sesuatu hal ya, atau beberapa hal itu misalkan raja pernah jalan-jalan pernah jalan-jalan, misalkan rajanya terpaksa jalan-jalan ke sini, terus habis itu rajanya balik tempat ke sini. Nah, setelah itu kepikiran, oh ya rokade ke sini, nggak boleh ya. Jadi raja dengan syarat raja atau benteng nggak pernah jalan-jalan. Nah, jadi misalkan bentengnya juga pernah jalan-jalan ke sini, terus kembali sini, terus habis itu mau rokade, nggak boleh. Ya, jadi kalau misalkan bentengnya sudah pernah jalan ke sini, walaupun pernah ke sini, kembali posisi awal kan ini, tetap tidak boleh rokade. Misalkan benteng sudah terlanjur jalan ke sini, maka pilihannya rokadenya rokade panjang ke sini. Nah, tapi kalau rajanya sudah jalan, sudah pernah jalan-jalan, tidak boleh rokade panjang ataupun pendek. Nah, itu yang perlu diingat teman ya. Oke. Persyaratan rokade, atau biasanya orang-orang sebut lokir. Terus satu lagi persyaratan dari rokade ini teman, sepanjang perjalanan, sepanjang ini kotak ini tidak diancam oleh biji musuh ya, tidak diancam oleh biji musuh. Jadi misalkan begini, ini pionnya diminggirkan. Wah, keren ini, putih gini, hitamnya lengkap. Jadi misalkan begini teman ya, ini diancam gini. Nah, ini ngancam kemana dia? Kalau ditarik garis ngancam ke sini. Nah, ngancam ke sini tidak boleh teman. Jadi tidak boleh rokade ke posisi yang diancam oleh pihak musuh. Jadi ke sini jebret. Nah, tidak boleh. Karena apa? Karena begitu sampai di sini langsung dimakan sama hop. Nah, kalahlah si putih ya. Jadi tidak boleh.
ke sini tidak boleh ya, jadi pilihannya ke sini. Oke teman. Atau gini, kalau sudah terlanjur atau gini, nah, gini juga nggak boleh. Karena apa? Selama perjalanan ini mau rokade melewati sini kan, seret. Nah ini kenapa? Ya, diancam sini. Loh, jadi tidak boleh. Jadi kotak yang mau dirokade itu tidak boleh diancam oleh biji musuh. Jadi kalau ada ancaman gini tidak boleh temannya. Nah, mau rokade nggak bisa, soalnya diancam. Seperti itu teman. Atau misalkan mau rokade panjang, ini ada diancam gini. Oh ya, benteng yang diancam pun tidak boleh teman ya. Bukan hanya raja, tapi benteng pun yang dirancam tidak boleh. Jadi rajanya aman ke sini, seret, aman ini, tidak ada yang ngancam kan. Kota ini nggak ada yang ngancam, tapi bentengnya, nah ini ke sini, mau ke sini kan, nggak boleh diancam ini ya. Jadi tidak boleh ada ancaman untuk kota yang mau dilalui benteng ataupun raja. Ke sini nggak boleh ya. Atau ngancam gini kan, gini ke sini nggak boleh karena melewati kota yang diancam musuh gitu temannya. Dan nggak hanya gajah aja yang bisa mengancam, misalkan begini, nah kuda ini malah dahsyat kalau mengancam teman. ke sini, nah jadi mau jalan ke sini nggak bisa, ini ada ini ya, ini mau sini nggak bisa, ini mau ke sini nggak bisa, ada ini. Nah seperti itu teman ya. Itu persyaratan kedua. Posisi raja dan benteng tidak boleh ya, tidak boleh rokade. Lalu persyaratan ketiga ya, diingat baik-baik, yang ketiga ini persyaratannya tidak boleh rokade kalau posisi raja atau benteng sedang diancam oleh musuh, tidak boleh rokade. Jadi misalkan begini, kuda gini ngancam apa ini? Raja kan? Iya. Ke sini. Nah, gini. Terus diancam kuda rokade. Nah, tidak boleh. Karena dalam posisi diancam. Misalkan gini. Kudanya di sini. Rokade. Nah, ini nggak boleh tambahan. Soalnya ini ngancam ini, nanti kalau mau ke sini terus bentengnya juga lagi diancam. Nah, jadi tidak boleh rokade. Gitu teman ya. Atau misalkan begini. Udah di sini. Nah, ini nggak bisa ngancam. Ya, ngancam sini soalnya. Atau posisi kuda di sini. Mau rokade pendek atau panjang nggak bisa. Nah, kalau kuda di sini mau rokade pendek atau panjang nggak bisa, soalnya ngancamnya kanan kiri kuda ini. Ngancam sini dan ngancam sini. Jadi raja mau ke sini nggak boleh kan, diancam kuda. Raja mau rokade panjang, rajanya bisa ke sini, bentengnya nggak bisa. Nah, kena ancam kota ini, nggak bisa ke sini. Oke, paham teman ya? Paham. Mungkin agak-agak bingung ya. Iya. Kalau agak bingung, boleh silakan komen di sini temannya. Nanti kita akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, ini langkah-langkah sudah selesai kita jelaskan semua sih, dari pion, benteng, kuda, gajah, menteri raja. Nah, sudah kita jelaskan semua, dan cara-cara makan biji lawan dan cara rokade juga sudah kita jelaskan ya. Sekiranya untuk penjelasan langkah-langkah biji catur ini cukup sekian. Jumpa lagi teman dengan kita ya nanti di next video tentang tutorial-tutorial permainan berikutnya. Tetap di channel Mama Nina cantik. Bye bye.